Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-10, Sabat Perhentian. Rabu 1 September, melayani orang lain, menghormati Sabat Allah. Di dunia Perjanjian Baru, para pemimpin agama mempunyai pemeliharaan hari Sabat sampai ke seni rupa. Ada lusinan larangan dan peraturan yang dibuat untuk membantu menguduskan hari Sabat. Ini termasuk larangan untuk mengikat atau melepaskan ikatan apapun, memisahkan dua utas tali, memadamkan api, mengangkut barang antara wilayah pribadi dan wilayah publik, atau mengangkut sesuatu lebih dari jarak tertentu dalam wilayah publik. Apakah tuduhan yang diajukan terhadap Yesus dalam Yohanes 5 ayat 7-16? Benar-benar mengabaikan mujizat luar biasa yang Yesus telah lakukan dan kebebasan dari penyakit yang Yesus telah berikan kepada orang ini. Para pemimpin terobsesi bahwa orang yang disembuhkan itu membawa ranjangnya di depan umum pada hari Sabat. Alih-alih melihat bagaimana Tuhan atas hari Sabat memanfaatkan hari istimewa ini, para pemimpin lebih memilih untuk mempertahankan aturan dan peraturan mereka sendiri. Kita harus berhati-hati bahwa dengan cara kita sendiri dan dalam konteks kita sendiri, kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Bagaimanakah Yesaya 58 ayat 2 dan 3 menguraikan agenda Allah untuk memelihara Sabat? Tuhan tidak menginginkan ibadah kosong atau kesalehan yang hening. Dia ingin melihat umatnya terlibat dengan orang lain, terutama yang tertindas dan terpinggirkan. Yesaya menjelaskan hal ini dengan jelas dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Mengejar urusan kita atau kepentingan kita sendiri setara dengan menginjak-injak hari Sabat. Agenda manusia bukan bagian dari cita-cita Sabat Allah. Sebaliknya, kita diundang untuk memperhatikan orang-orang yang berjuang, yang merupakan tawanan, yang lapar dan telanjang, dan berjalan dalam kegelapan, dan mereka yang namanya terlihat tidak ada yang ingat. Lebih dari hari-hari lainnya dalam sepekan, Sabat harus membawa kita keluar dari diri kita sendiri dan keegoisan kita sendiri, dan membuat kita berpikir lebih banyak tentang orang lain dan kebutuhan orang lain daripada hanya tentang diri kita sendiri dan kebutuhan kita. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Allah merancang Sabat untuk semua orang. Berkat penyegarannya menurut Alkitab adalah untuk masing-masing kita. Berkat-berkat Sabat bukan diperuntukkan bagi orang Yahudi saja. Menurut Perjanjian Lama, berkat-berkat Sabat adalah untuk setiap orang. Sabat bukan saja hari ibadah, tetapi juga hari untuk memberkati orang lain. Yesus melakukan lebih banyak mujizat penyembuhan pada hari Sabat daripada di hari lainnya. Bagi Yesus, Sabat merupakan suatu hari untuk menjamah orang lain dengan kasih karunia penyembuhannya. Ketika Sabat itu tiba, hendaklah kita datang beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Tetapi bukan itu saja, tetapi mari kita lebih peka terhadap orang lain. Kita mendoakan, kita mengunjungi, kita memberikan semangat, memberikan dorongan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan hidup, tantangan-tantangan di dalam kehidupan, ataupun sedang mengalami kesakitan baik secara fisik maupun secara mental, sehingga mereka dikuatkan dan pesan Sabat dapat tersampaikan kepada semua orang. Yesus melakukan hal ini lebih banyak
di hari Sabat. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan setiap hari, lebih khusus di hari Sabat, diikat erat dengan sebuah kebenaran rohani yang lebih dalam. Menyambut firman Allah oleh iman dan melakukannya, kita dipulihkan sepenuhnya. Dia menemui kita di mana kita berada, melihat kebutuhan kita, menebus kita oleh kasih karunia-Nya, dan mengubahkan keadaan tanpa pengharapan kita kepada pengharapan di dalam Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat dimampukan melayani akan orang lain, dan juga kami dapat menghormati akan hari Sabat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.